Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Baik jamaah, Abi masih akan melanjutkan tausiahnya. Nanti untuk tema kita hari ini adalah dulu romantis, sekarang realistis. Nah, dengan subtemanya nanti juga banyak anak harusnya semakin cinta pada pasangan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @manisiayang_kc. Assalamualaikum Jalan Dakwah. Punten, kenalkan saya Manis dari Sukabumi. Abi, ya. Saya mau curhat terkait rumah tangga saya yang menikah 5 tahun dan anak saya sudah 3, yang terakhir masih usia 4 bulan. Baik. Ya, memang jarak usia anak saya sangat rapat karena saya dilarang KB oleh suami. Itu alasannya, kata suami, kalau KB itu kelompok bermain. TK dong sekolah ini ya. Iya. Karena kata suami KB itu lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya, kata suaminya. Iya. Jujur, saya merasa lelah Abi mengurus 3 anak yang usianya rapat. Rapet. Iya rapet. Iya. Kalau usianya rapet dempet dong. Iya. Maksudnya jaraknya dekat. Iya, ya, jarak rapat, dekat. ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Iya. Ditambah umur saya masih 23 tahun. Saya masih bermimpi pengen lanjut kuliah. Iya. Karena saya cuma lulusan SMA. Salahkah kalau saya menuntut kepada suami perihal hak saya untuk KB? Itu nanya ini. Iya. Ini kan tubuh saya dan saya punya hak atas tubuh saya. Baik. Dia salah nggak? Kalau dia menuntut kepada suaminya untuk KB, ini kan tubuh saya, saya punya hak atas tubuh saya. Kata si Manis. Bu, bu, alhamdulillah. Menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu itu tidak mudah, betul? Perlu yang namanya ketenangan hati, ketenangan emosional, bahkan perhatian dari pasangan. Banyak yang akhirnya baby blues, yang mereka kadang belum siap menerima keadaan. Yang satu anaknya masih kecil nangis-nangis, yang ini panas, yang ini mencret-mencret. Kira-kira tuh orang tua stres apa enggak? Apalagi suaminya main game terus, tambah kesel apa enggak? Lakinya tidur mulu, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya, seorang istri juga butuh penguat. Seorang istri dalam keadaan demikian butuh yang namanya ketenangan. Seorang istri tidak akan pernah merasa lelah, merasa capek, merasa akhirnya penuh dengan begitu macam sekali tekanan kalau pasangannya siap sedia 24 jam menemani keadaan hatinya. Benar apa enggak? Betul apa betul? Maka inilah seorang perempuan, dia nggak bisa yang namanya dikasarin, dicuekin. Benar apa betul? Betul, hanya butuh diperhatikan. Saat ketika seorang suami dia lalu bisa muhasabah terhadap dirinya, oh ya Rob, ternyata istri saya dengan anak yang mepet-mepet, umurnya deket-deketan, pekerjaannya tiap hari, yang ini tidur, yang ini bangun, yang ini bangun, yang ini tidur, yang ini belum dikasih makan, yang ini nangis. Betapa luar biasa setiap hari dia demikian. Pantes kalau stres, betul? Betul? Sekira ketika dia stres, apa yang dia pikirkan? Ya Allah, udah cukup aja 3 dah ini mah model begini. Betul apa enggak? Kenapa dia bisa bilang begitu? Ya Allah, kalau nambah lagi mati gua. Betul apa enggak?
Kenapa dia bisa mikir begitu? Mungkin hadirnya sosok suami tidak menjadi sesuatu yang meringankan beban istrinya. Benar enggak? Lihat Nabi Muhammad, Masya Allah, saat ketika Aisyah sedang mengurusi rumah tangganya, apa yang dilakukan Nabi? Aisyah, boleh nggak aku bantuin untuk sekedar hanya meringankan bebanmu? Coba di rumah ibu lagi ngepel, suami bantuin ngepel apa enggak? Ada yang bantuin? Ada. Bantuin ngotorin? Ada. Mana orangnya? Ya, maka pantas ketika berpikir demikian. Lalu apakah boleh istri bilang demikian? Enggak boleh. Hakikatnya tinggal kembali kepada ketenangan seorang suami mampu nggak menjaga psikologis dan ketenangan hati istrinya. Kalau hati istrinya tenang, bahagia, damai, maka insya Allah berapapun mintanya akan diberikan. Betul betul. Balik sama suaminya. Oleh karenanya banyak anak haruslah semakin cinta dengan pasangan. Betul? Betul? Inilah yang dihadirkan. Kalau cintanya ditumbuhkan, rasa cintanya dihidupkan, rasa kepekaan terhadap pasangan itu hadir, maka betapapun berat rasanya beban tersebut. Tapi kalau istri menjadi sosok yang tampil dengan imannya, dan suami menjadi sosok pemimpin yang terus menenangkan keadaan istrinya, saya yakin rumah tangga itu akan hadirnya anak nambah cinta kepada Allah. Alhamdulillah. Inilah yang dibutuhkan adalah apa? Jangan ada perubahan. Sebelum punya anak perhatiannya luar biasa. Istri sebelum punya anak kemana-mana diajak jalan-jalan, makan bareng di luar, walaupun cuma makan seblak. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Biar cuma jalan-jalan ke pasar doang, girang rasanya. Kenapa? Karena yang nyetirnya adalah suami. Alhamdulillah. Ini sebelum ketika punya anak. Udah punya anak, suami di kafe sendirian, nggak ngajak istrinya, makan di luar sendirian, nggak ngajak istrinya, jalan-jalan mancing sendirian, nggak ngajak istrinya. Kira-kira istrinya bete apa enggak? Kesel apa enggak? Yang ada suami pulang berantem. Betul apa betul? Apa kata istri? Nggak kayak pengennya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nggak kayak pengennya. Dulu aja belum punya anak ngomongnya kemana aja mama harus temenin papa. Ada yang begitu? Ada. Giliran aja karang udah punya anak, romanya bawa istri berat banget. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, jangan sampai membuat berubah. Justru saat ketika adanya anak, ketika adanya kehadiran daripada anugerah yang Allah titipkan kepada kita, harusnya kita bisa menjadi pendamping yang menguatkan cinta keduanya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Abang di rumah. Saya di rumah nih. Ya. Iya di rumah. Rumah siapa? Rumah abang. Oke. Iya enggak? Kunci dulu ah. Nah, jelek. Di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh di sini. Waalaikumsalam. Buka dulu pintunya. Buka dong. Alhamdulillah. Ya. Abang pulang mah. Abang pulang nih. Abang. Abang bawa apaan? Abang bawa tentengan. Tentengannya apaan? Ikan tawes. Cegrek. Ikan. Abang lapar banget ini, udah masakin buru dah. Iya sini, bawa masakin. Ini ikan tawes ya bang. Iya. Iya. Nih pak. Udah? Udah. Ya aduh, mah. Tapi apa abang mau buru-buru nih? Ya, mau pergi soalnya. Jadi ntar aja makannya. Nggak jadi dimakan ya? Nggak jadi, udah ntar aja taruh. Abang buru-buru, nanti mama gak usah ikut ya, di rumah aja. Itu makan sama mama. Terus anak tuh mau sekolah, nanti anterin dulu, ntar pulangnya jemput lagi. Ya. Abang belum ada waktu soalnya. Udah mama makan habis bang. Ya udah. Assalamualaikum. Ah pergi ceritanya. Pergi. Balik lagi. Lagi. Assalamualaikum. Udah pulang pak.
Mah, Ya. papa pulang. Iya. Nah, anak-anak udah tidur. Udah tidur. Beneran? Udah. Serius nih? Serius. Ya udah, papa mau tidur ya, capek juga nih. Papa mau tidur? Iya. Nggak jadi makan ikan, Pak? Enggak, capek. Besok soalnya pagi mau Nggak jadi pergi makan lagi. ikan, Pak? Enggak, udah makan tadi, udah makan. Udah makan soalnya, Iya, ya. iya. Udah mama aja yang makan sendiri ya. Iya, iya. Soalnya besok papa udah mau makan siang sama teman-teman. Anak-anak udah tidur tuh, Pak? Iya udah tidur, udah biarin. Nggak Papa jadi- mau nemenin anak-anak tidur aja. Nggak jadi mau ketemu ikan, Pak? Enggak, udah kenyang. Ya udah, mama makan sendiri ya. Iya. Papa mau tidur. Iya. Ikannya, Pak? Enggak. Ah, ikan, Pak. Papa nggak enak. Oke, buat tepuk tangan buat Abi, Ibu ya. Sekarang jamaah siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang mau ikan? Matang belum makan deh. Makan. Silakan Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Aini dari Majelis Ta'lim Al-Mukhlisin Bogor. Ya, Saya mau bertanya, Abi. boleh Ya, Ibu. Ibu Nur. Ada yang cerita teman saya itu. Teman siapa? Teman saya. Teman Ibu, Oh. Ibu Ya, Nur. oke. Contoh aja ya Bu, ya Pak, yaitu Ibu Mila. Ibu Mila. Iya. 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 Dia itu pacarannya udah 10 tahun. Sama. Ya sama pacarnya Oh itu iya, Pak. jangan sama. Udah gitu dia udah nikahnya baru 3 tahun. Pacaran 10 tahun, nikah 3 tahun, 13 tahun total ya. Iya, 13 tahun itu perkenalannya sama nikahnya itu. Nggak lama dia dapat anak. Anaknya itu yang pertama umur 1 tahun. 1 tahun. Iya. Udah gitu dia itu kurang perhatian dari suaminya itu. Siapa? Anaknya apa istrinya? Istrinya itu Pak, kurang perhatian Kurang dari perhatian. suaminya. Gak kayak lagi pacaran Pak, pacaran itu kan 10 tahun. 10 tahun, pacaran Iya. 10 tahun. Dia, sekarang nikahnya baru 3 3 tahun. tahun, dapat Iya. anak setahun. Iya. 14 Dia tahun itu berarti. tidak seromantis lagi pacaran itu Bu. Oh iya. Pak. Bu, Pak, Ya. mau yang mana sih Bu? Iya. Iya. Bedu, Iya. Abi. Iya, iya. Abi, Bedu. Iya. Bu, Pak, Bu yang mana Bu? Ikan tawes dan Iya kan tahu tadi ya. Pacarannya romantis, Iya. pas sudah punya anak tidak romantis. Iya. Kayak kurang perhatian gitu Bu ya. Udah gitu dia punya anak lagi Pak 1. Pak, Bu Punya iya. lagi. Iya. Abi, Iya. punya satu, 2 berarti anaknya ya. Iya, anaknya sudah 2. 2. Dia itu kurang banget perhatian Iya, dari tambah suaminya. kurang. Iya. Suaminya itu tidak seromantis lagi pacaran. Pacaran yang 10 tahun itu tidak ada romantisnya dari nikahnya itu yang 3 tahun itu Pak. Iya, iya. Jadi Dia 15 itu, tahun. ya, Iya. Ya. Dia itu cemburu kepada anaknya. Yang setahun. Ya, pokoknya yang dua-duanya anaknya itu Yang Pak. dua-duanya, iya, Bu. Anaknya Ah. itu suaminya itu perhatian banget kepada anaknya itu. Ya. Jadi Ya. bapaknya itu sama suaminya. Jadi ibunya itu dicuekin sama bapaknya itu, istrinya itu. Iya. Yang mana Bi jadinya Bi? Iya. Artinya suaminya udah nggak romantis kepada istrinya itu. Iya. Karena dia lebih perhatian pada anaknya itu. Iya, iya Pak. Iya Bu, Pak. Iya. Bu. Oke, intinya bagaimana cara menumbuhkan rasa sayang lagi suaminya Iya. kepada istrinya. Iya. Karena sekarang istrinya sudah mulai cemburu, khawatir karena kok suami saya nggak romantis lagi. Iya. Begitu iya, Bu Pak, ya. gitu. Iya. Bagaimana solusinya? Iya. Agar suaminya Romantis lagi, Kepada sayang ibu. lagi, jangan cuek gitu Pak. sip. Itu aja pertanyaannya Bu. Iya. Ya. Ya. Mohon penjelasannya dari Iya. Abi. Siap, Bu. Terima kasih atas Iya. penjelasannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong ya Bu. Masya Allah luar biasa. Silakan Abi Iya. dijawab. Bu. Bu. Ya. Alhamdulillah. Bu. Pernah enggak kita merasakan ada perubahan dari sikap suami ibu? Pernah enggak? Pernah. Saat ketika ada perubahan demikian, apa yang ibu lakukan? Tanya. Ada lagi? Ah? Marah-marah. Iya. Ada lagi? Ah?
mengoreksi diri. Masya Allah. Jadi diri kita dikorek-korek gitu Bu ya. Korek isinya, koreksi. Benar, Masya Allah. Ini banyak terjadi di luaran ya Bu ya. Bahwa kita mungkin bisa tersenyum di depan saudara kita, teman kita, tapi kita tidak bisa melupakan bahwa ada masalah dalam rumah tangga. Yang itu kadang awalnya adalah apa? Bersumber dari komunikasi yang tidak baik. Ada suami yang sudah tidak mulai banyak bicara dengan istrinya. Ada istri yang sudah kadang-kadang kurang perhatian sama suaminya karena sibuk dengan teman-temannya. Ada yang begitu? Ada? Janjian hari Senin, bajunya warna merah, merah semua. Ada orang yang di sini ada? Mana orangnya? Maka betul tadi kata ibu, yuk belajar introspeksi diri. Mungkin saat kita suami enggak perhatian sama kita, mungkin ada sesuatu yang kita rubah dari kebiasaan kita terhadap suami kita. Orang itu tergantung kitanya. Ya, pasangan itu tergantung. Hunna libasu wa antum libasulahunna. Bahwa kita pasangan buat suami kita dan suami pasangan untuk kita. Sehingganya kalau ada perubahan pada suami, pasti itu harus kita koreksi apakah ada salah dalam diri kita. Jangan dulu mengemukakan wah selingkuh nih suami. Jangan dulu punya sangkaan yang ke arah sana. Jangan dulu mencari kambing. Mana kambing hitam? Ya, tapi apa? Kita introspeksi diri kita, ajak duduk suami. Pak biasanya mau makan bareng, tumben papa enggak. Mama kangen deh makan bareng. Alhamdulillah. Begitu Pak, biasanya mama selalu diajak jalan-jalan. Kok ini belum sih Pak? Itu kita harus punya effort Bu. Harus punya perhatian lebih. Tidak ada yang kenal suami kita kecuali pasangannya. Karena kenapa? Semua yang ada dalam diri kita hanya istrinya yang tahu. Bahkan wanginya berangkat keluar, dia tahu. Pulangnya beda wangi, dia pun tahu. Bener apa enggak? Maka siapa yang bisa merubah segalanya? Kita yang jadi istri harus sadar diri. Kalau ada kekurangan, perbaiki lisan kita. Belajar minta maaf Pak. Kalau ada kurang mama, tolong koreksi. Kalau ada mama yang kira-kira menurut papa nggak pantas, tolong hari ini disampaikan. Itulah ucapannya Fatimah Zahra kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, hari ini aku sudah menjadi istrimu. Kalau ada sikapku yang tidak baik, hari ini aku akan tanggalkan sikap itu. Kalau ada ucapanku yang tidak baik, hari ini aku akan rubah ucapanku. Kalau ada ketaatanku yang tidak pantas engkau lihat, hari ini akan aku perbaiki. Itulah akhlak Siti Fatimah. Maka ketika suami ibu ada perubahan yang harus dilakukan, yuk kita koreksi diri kita seperti bagaimana menyadarkannya Fatimah terhadap dirinya. Subhanallah. Seperti itu. Yang penting komunikasi jangan sampai salah paham. Begitu Ibu Nur? Baik, tepuk tangan buat Ibu Nur. Terima kasih Ibu Nur. Setelah Ibu Nur ada Ibu. Iya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abi perkenalkan, nama saya Titin Sutini dari MT Asofa Kota Bogor. Alhamdulillah. Ibu Titin ya Bu? Siap. Siap Ibu. Izin bertanya Abi. Boleh Bu Titin. Saya ini dijodohkan sama almarhum bapak saya. Nah, selama Ibu yang dijodohkan? Saya dijodohkan sama suami dengan almarhum bapak saya. Setelah 3 bulan berjalan, saya itu melihat suami saya itu sepertinya benci sekali gitu. Sama? Saya tidak suka Sama sepertinya ibu? Sama suami saya.
Oh, ibu Jadi yang saya melihat suami saya ini perasaannya benci aja gitu. Ya, Bu. benci banget gitu sama suami saya. Oh, ini kebalikannya soalnya. Ya. Nah, setelah berjalan pernikahannya 2 tahun, nah saya kebalikannya Abi. Jadi saya itu senang banget gitu melihat suami saya. Oke, Ya, diawali jadi dengan awalnya benci. itu, ya. 2 tahun berjalan cinta. Cinta banget gitu. Benci benar-benar cinta. Ya. Nah, setelah itu sampai saya ini menunda momongan dengan suami saya gitu. Saking saya membaranya dengan suami saya. Waduh. Jadi saya udah cerita-cerita. Pengen menghabiskan waktu berdua aja sama ya, suami gitu. Gak mau ada yang ganggu dihabiskan anak gitu. aja gitu waktu kita Bener-bener berdua. cinta banget ibu ya, menunda bener-bener. momongan itu. Tapi setelah pernikahan itu kan 2 tahun 3 bulannya saya itu alhamdulillah qadarullah diberikan seorang anak. Nah, setelah berjalan terus kebalikan lagi ini Abi, saya itu Benci cinta banget sama anak saya. Oh, malah sekarang cinta ke anak. Cinta ke anak. Ke suami? Ke suami itu jadi tidak sepenuhnya gitu. Tidak sepenuhnya cinta. Nah, Anda tertuang pada anak terus semuanya. Ya, jadi saya itu fokus kepada anak. ingin mengurus anak 100%. Tapi sama suami itu seolah-olah kayak bukan diabaikan ya Abi, tapi nggak 100% lah gitu mengurusnya. Oke. Nah gitu. Jadi sekarang saya pertanyaannya Abi, alangkah baiknya ya, alangkah. Suami protes nggak dengan perubahan sikap ibu? Tapi suami saya itu tidak protes. Selama saya menjalankan merawat anak. Ya, perlakuan saya kepada putra saya yang 100% saya mengurus, sama suami saya itu tidak mengurus 100%. Suami saya itu tidak protes. Apakah saya ya berdosa apa melakukan seperti itu Abi? Gitu. Terima kasih Abi pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ya jamaah jangan kemana-mana, Abi akan menjawab pertanyaan dari Ibu Titin. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.